Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Membatasi, Han Li mencengkeram tangannya dengan gerakan mantra dan mengirim perintah ke harta kuno. 5 pita tembaga tiba-tiba mengencang dan mengunci dengan kuat ke anggota tubuhnya. Bonsage mengungkapkan rasa sakit pada gesper harta kuno, tetapi ekspresi mengejek segera muncul di wajahnya. Hehe, 5 elemen band. Meskipun mereka adalah harta sihir kuno yang agak terkenal, mereka sama sekali tidak berguna bagi siapapun yang memiliki akar spiritual yang bermutasi, mereka yang memiliki kultivasi yang jauh lebih besar daripada pengguna, atau kultivator yang jatuh, seperti saya. Petik 2. Dia kemudian mengangkat tangannya tanpa hambatan sedikit pun dan menamparkan bola cahaya di depannya. Bola itu berkilauan dan retak terbuka dalam ledakan besar api biru yang berkibar. Pita panjang api biru menyembur keluar dari bola dan dengan ringan menyapu melewati anggota tubuh dan leher Bonsage, memadatkan lapisan es tebal pada pita tembaga yang terkunci rapat. Setelah itu, tubuh Bonsage mengalami serangkaian putaran dan distorsi yang tak terbayangkan. Dengan serangkaian dentang tajam, pita tembaga beku kemudian jatuh ke tanah. Hati Han Li jatuh. Tanpa berpikir lebih jauh, dia membuka mulutnya dan meludahkan 9 pedang biru kecil. Mereka bergabung menjadi satu pedang besar di udara sebelum dengan kejam membelah menuju Bonsage. Wajah Bonsage menjadi tegas setelah melihat ini. Dia mengangkat bola cahaya di tangannya menyebabkan air mata tumbuh lebih besar, menyebabkannya menyemburkan semburan besar api biru es. Semburan api berubah menjadi naga es 5 cakar, yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dingin. Itu menggunakan 2 cakar depannya untuk memblokir pedang biru besar itu dan dengan kejam melepaskan nafas api biru ke pedang itu. Setelah beberapa saat, kecemerlangan pedang besar itu sangat redup dan lapisan tipis es transparan mulai terbentuk di permukaan pedang, menyebabkan gerakan pedang menjadi lamban. Dengan gemuruh guntur, beberapa busur petir emas keluar dari pedang, dengan keras menyerang tubuh naga es. Naga itu terlempar ke belakang, membebaskan pedang besar itu dari batasannya untuk saat ini. Kamu masih ingin lari? Set pedang bambu petir emas Anda seharusnya tidak memiliki banyak petir iblis yang tersisa. Mari kita lihat berapa kali lagi Anda bisa mempertahankannya. Bonsage menyeringai sinis dan menunjuk naga es, menyebabkannya menyerang pedang Han Li. Hati Han Li bergetar. Meskipun Bonsage tampak tidak khawatir, Han Li samar-samar bisa merasakan bahwa Bonsage memiliki rasa takut terhadap Divine Devil Bane Lightning. Han Li meluncurkan segel ajaib ke arah pedang besar itu. Dia kemudian menunjuk ke arah pedang dan memerintahkannya untuk berayun kuat menjadi kabur, membentuk salinan identik dari pedang besar itu. Ini adalah teknik fantasi bayangan pedang esensi biru. Kedua pedang secara bersamaan melepaskan aliran petir emas. Satu ditujukan pada naga es dengan yang lainnya menargetkan Bonsage. Yi! Bonsage berteriak dengan takjub. Bonsage tercengang. Han Li tidak hanya masih memiliki kekuatan untuk melepaskan petir iblis yang begitu kuat, dia juga mampu menciptakan pedang besar lainnya. Namun, keheranan ini hanya berlangsung sesaat. Bonsage kemudian dengan tenang menamparkan bola cahaya itu, menyemburkan semburan api biru lainnya. Kali ini, api es bergetar beberapa kali dan berubah menjadi perisai es segitiga. Kabut biru yang terpancar dari permukaan perisai es menghalangi petir iblis, mengakibatkan kebuntuan untuk sementara waktu. Alih-alih panik, Han Li bersukacita saat melihatnya. Meskipun petir iblis tidak dapat menahan ki glasial api es surgawi, itu juga saling menguntungkan dengan api. Pemenang yang memiliki kekuatan paling besar. Setelah itu Han Li menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Jubah merah darah muncul di tubuhnya. Meskipun dia belum mencapai keadaan putus asa, dia pikir yang terbaik adalah bersiap untuk segala kemungkinan. Setelah itu,
Han Li buru-buru mengatupkan kedua tangannya dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dengan gulungan guntur, bola petir emas samar muncul di tengah tangannya. Busur petir kecil terus-menerus muncul dari permukaannya. Bola petir itu hanya setebal beberapa inci, tapi Han Li tidak berhenti di situ. Memancarkan dengungan arus listrik, bola itu perlahan melebar, tumbuh beberapa inci dalam sekejap mata. Bonsage mengendalikan api es surgawi dan berencana menyerang dua pedang biru besar, tapi wajahnya memucat tak percaya saat melihat Han Li. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Han Li masih mampu menghasilkan bola petir yang begitu besar. Berapa banyak pedang bambu yang dia miliki? Ketakutan melonjak. Satu-satunya alasan dia menjadi bermusuhan adalah karena dia percaya dia akan mampu membunuh Han Li tanpa banyak usaha, mengingat kekuatan yang mendalam dari api es surgawi yang baru diperolehnya. Meskipun dia belum memperbaiki api es menjadi api asura suci, dia hampir tidak bisa mengendalikannya dengan menggunakan api yin jiwa mendalamnya bersama dengan petir iblis. Bonsage tahu bahwa petir iblis mampu memblokir ki glasial dari api es surgawi dan Han Li memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa membunuh Han Li. Bonsage menilai bahwa Han Li seharusnya sudah menghabiskan sebagian besar Divine Devil Bane Lightning untuk menangkal penyergapan saat menangkap ginseng roh 9. Han Li seharusnya tidak dapat memblokir api es surgawi. Lagi pula, tidak ada cukup bambu petir emas di dunia untuk membuat banyak harta ajaib darinya. Tapi itulah mengapa Bonsage merasa tidak percaya dengan jumlah pedang bambu petir emas yang dimiliki Han Li. Divine Devil Bane Lightning adalah sesuatu yang jarang digunakan karena butuh beberapa waktu untuk pulih. Karena Han Li seharusnya tidak memiliki banyak cadangan, Bonsage mengambil kesempatan untuk melenyapkannya. Meskipun dia merasa sangat membenci muridnya yang berkhianat, Zenith Yin, ambisinya melambung setelah dia memperoleh api es surgawi. Selama dia memurnikan api asura suci, adalah mungkin baginya untuk menjadi hegemon laut bintang yang tersebar. Karena Devil Bane Lightning adalah kutukan bagi para pembudidaya iblis Dao seperti dirinya, Han Li, pemilik pedang bambu petir emas, menjadi target pertamanya. Dan kemudian, dengan bantuan Menhuzi, Bonsage akan dapat dengan mudah memusnahkan Zenith Yin. Aliran petir kuat yang dilepaskan Han Li dari kedua pedangnya sudah cukup untuk mengejutkan Bonsage. Adapun penampilan bola besar petir emas di tangan Han Li, membuatnya tercengang. Ini sepenuhnya di luar apa yang dia prediksi. Seorang pembudidaya formasi inti awal sebenarnya memiliki harta bambu petir emas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Bonsage merasa menyesal, tetapi bahkan tidak percaya. Berapa banyak harta sihir bambu petir emas yang sebenarnya dia miliki. Keraguan ini membentuk beban yang sangat besar di hatinya. Saat Bonsage menatap dengan takjub, bola petir di tangan Han Li tumbuh hingga berukuran sekitar 1 meter dan sekarang melayang 1 meter di atas kepalanya. Arus listrik yang memekakkan telinga. Bonsage mendapatkan kembali sikapnya tetapi wajahnya masih tetap pucat. Kuantitas sebelumnya dari Divine Devil Bane Lightning tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Bonsage dengan marah menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus. Sangat bagus. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil mendapatkan begitu banyak harta sihir bambu petir emas, Anda ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan semua pembudidaya iblis Dao. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan kekuatan api asura suci dari iblis Dao." Sudah terlambat baginya untuk mundur, jadi dia bersiap untuk menggabungkan 3 energi untuk menciptakan api asura suci yang legendaris. Dia berharap nyala api itu akan mampu menembus Divine Devil Bane Lightning milik Han Li dalam satu serangan. Tentu saja, menciptakan api suci ini secara paksa dalam waktu sesingkat itu sangat berbahaya. Kemungkinan serangan balik bisa terjadi kapan saja, tetapi Bonsage saat ini tidak punya pilihan.
Sementara dia memiliki metode lain untuk secara perlahan mengurangi metode ilahi Hanli dan kemampuan untuk menggunakan teknik dan kemampuannya untuk menghindarinya, dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Itu akan memungkinkan Hanli untuk melarikan diri atau pembudidaya yang lain untuk kembali. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan memutar tangannya di sekitar bola cahaya. Garis-garis dari segala macam segel ajaib terus-menerus terbang ke dalamnya. Pada saat itu, bola cahaya itu tampak hidup. Api biru di tengahnya mulai berputar dengan cepat saat kulit terluar dari api jiwa yin dan petis iblis hitam berputar ke arah yang berlawanan. Sesaat kemudian, seluruh bola mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, bara api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dari api dingin yang mencengangkan dengan liar bergegas menuju Hanli dengan kecepatan luar biasa. Setelah beberapa saat terkejut, wajah Hanli menjadi tegas. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang api Asura Suci ini sebelumnya, dia tahu itu tidak akan kalah kuatnya dengan api es surgawi. Dengan ekspresi muram, Hanli berhenti menuangkan lebih banyak petir ke dalam bola besar dan menggunakan jari-jarinya untuk dengan cepat membentuk banyak gerakan mantra saat dia mulai menggumamkan mantra. Bola petir emas mulai meregang, berubah menjadi jaring petir di sekelilingnya. Segera setelah itu, bara api abu-abu dengan kejam menyambar petir emas. Pada saat itu, cahaya emas dan api putih terjalin, melepaskan kedua gulungan guntur. Ekspresi Hanli menjadi tidak sedap dipandang. Jaring petir di sekitar Hanli telah menghentikan api abu-abu untuk saat ini, tetapi dibakar oleh api. Petir telah dinyalakan, mengubah jaring petir menjadi sangkar api abu-abu, menjebak Hanli di dalamnya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Tapi yang lebih membuat Hanli khawatir adalah saat api abu-abu membakar jaring petir emas, dia perlahan bisa merasakan kilat yang terkandung di dalam tubuhnya perlahan memudar. Sifat api yang membusuk memberikan keuntungan bagi api Asura Suci. Bonsage menghela nafas lega dan tersenyum. Dia merasa yakin bahwa Hanli tidak memiliki metode untuk membebaskan diri dari penjara api abu-abu. Berdasarkan legenda api, Bonsage percaya bahwa bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir yang terperangkap olehnya harus sangat merusaki asal mereka dengan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Begitu dia memperbaiki api Asura dan memulihkan jiwa baru lahirnya ke puncak kultivasinya, dia yakin untuk menguasai setengah dari laut bintang yang tersebar. Bonsage membiarkan imajinasinya menjadi liar. Di matanya, Hanli sudah mati. Situasi semakin mengerikan. Saat jaring emas petir menyusut, akhirnya tiba di ambang kehancuran. Hanli tanpa ekspresi merentangkan telapak tangannya dan menembakkan busur petir emas yang padat ke arah jaring. Aliran petir emas yang tampaknya tak berujung dari telapak tangan Hanli bergabung dengan jaring, menyebabkan jaring yang layu segera berkembang dengan cerah sekali lagi. Tidak hanya itu dikembalikan ke ukuran aslinya, tetapi juga mulai mengejutkan meluncurkan badai petir tak berujung terhadap api abu-abu di sekitarnya, mendorong kembali api dengan momentum yang besar. Mata Bonsage melebar dan dia hampir melompat. Dia sekarang benar-benar mengerti apa artinya kehendak surga untuk membalikkan keinginan manusia. Jumlah yang tidak masuk akal dari petir iblis ilahi di tubuh Hanli mendatangkan malapetaka pada saraf Bonsage. Meskipun api Asura Suci adalah eksistensi satu tingkat di atas petir iblis, ada terlalu banyak petir. Tidak pasti mana yang akan menang. Bonsage memelototi Hanli seolah-olah dia sedang melihat monster. Lagi-lagi pikirannya diliputi keraguan. Berapa banyak harta sihir bambu petir emas yang disimpan Hanli di tubuhnya? Mungkinkah persediaan petir iblis tidak ada habisnya? Saat ini Bonsage dengan keras menggigit ujung lidahnya. Dengan rasa sakit yang tajam dan rasa darah, dia berhasil mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menepis pikiran tidak masuk akal seperti itu. Jumlah petir iblis yang tak ada habisnya. Itu jelas tidak mungkin.
Namun, Bonsage yakin bahwa dengan beberapa sambaran petir lagi, Han Li pasti akan kehabisan tenaga. Ketika itu terjadi, dia akan dapat dengan mudah membunuh Han Li, dan mengambil banyak harta sihir bambu petir emas. Bonsage membangkitkan semangatnya dan menatap tajam ke arah Han Li dengan keserakahan yang baru ditemukan, mengangkat bola cahayanya di atas kepalanya. Sebelumnya, Bonsage hanya menyempurnakan kurang dari setengah api es surgawi menjadi api asura untuk mengurangi kemungkinan serangan balik. Tapi tampaknya ini tidak akan cukup untuk membunuh Han Li karena dia masih memiliki petir iblis cadangan. Untuk membunuh Han Li dalam satu gerakan, dia harus memperbaiki semua api es surgawi yang tersisa. Dia kemudian menganggukkan kepalanya menyetujui pikirannya dan membentuk gerakan mantra sekali lagi. Bola cahaya dengan cepat berputar, bersinar sekali lagi dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ketika Han Li melihat ini, hatinya menjadi dingin. Itu seperti yang diantisipasi Bonsage. Penggunaan terus-menerus dari petir iblis oleh Han Li telah membuatnya hampir kelelahan setelah berurusan dengan api es dan api asura milik Bonsage. Setelah melihat Bonsage akan meluncurkan serangan lagi, Han Li merenungkan apakah petir iblis yang tersisa akan cukup untuk menahannya. Satu-satunya pilihannya adalah menerobos sangkar api dan melarikan diri. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat api asura suci itu, kekuatan mereka tidak berarti apa-apa jika tidak bisa terhubung. Dengan itu, Han Li mengambil keputusan. Dia melepaskan petir iblis yang tersisa dalam satu ledakan, menembakkan dua sambaran petir setebal lengan dari tangannya ke jaring. Jaring emas petir dengan cepat bergoyang dengan gulungan guntur yang teredam sebelum meledak dalam ledakan kecemerlangan emas. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya mendorong kembali beberapa api abu-abu yang tersisa jauh. Pada saat itu, tubuh Han Li berkedip beberapa kali dan muncul kembali sekitar 10 meter. Pada saat itu, Han Li dipenuhi dengan ketakutan. Dia takut jika dia tidak hati-hati, dia akan membuat kontak dengan sepotong api abu-abu, sesuatu yang akan benar-benar mematikan. Tapi sekarang setelah dia berhasil melewati penghalang api asura suci, dia menggunakan jubahnya. Dengan kilatan cahaya merah darah, dia mulai melayang dari tanah. Dia memutuskan untuk menembak lurus ke arah tangga batu dan pedang bambu awan miliknya menembus penghalang, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Bonsage menebak apa yang dimaksudkan Han Li dan segera menjadi cemas. Dia segera meningkatkan kekuatan sihirnya ke dalam bola cahaya dan mempercepat transformasinya. Dengan gemuruh besar, seluruh bola cahaya dinyalakan dengan api abu-abu terbuat dari api asura suci. Tapi anehnya, bagian tengah bola itu masih memiliki bola kecil berwarna biru. Itu terus berkedip, tampak sangat tidak stabil. Bonsage awalnya terkejut ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Karena kekuatan sihirnya saat ini tidak banyak, itu tidak terlalu mengkhawatirkan jika transformasinya tidak lengkap. Dia saat ini fokus pada pelarian Han Li. Tidak ada yang bisa dia katakan yang akan menghentikannya sekarang. Bonsage dengan ringan memberi isyarat ke bola api abu-abu. Bola api itu bergetar ringan beberapa kali dan mulai mengikuti perintahnya untuk menyerang. Tapi transformasi tiba-tiba telah terjadi. Sisa cahaya biru di dalam bola tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum pecah dari pusat bola. Bola itu tiba-tiba menjadi tidak rata dan terdistorsi, melepaskan suara samar. Bonsage sangat ketakutan dan buru-buru berusaha mengendalikan bola itu. Dia sudah lama lupa bahwa api asura suci bukanlah sesuatu yang dia benar-benar sempurnakan. Dia hanya mampu memanipulasinya melalui bantuan kekuatan eksternal. Sekarang setelah mengalami gangguan pada inti yang pecah, bola api itu benar-benar tidak stabil dan menjadi tidak terkendali dengan panik. Kekuatan sihirnya yang sedikit tidak memiliki efek sedikit pun dalam mengendalikannya. Saat kepalanya dipenuhi keringat, bola api tiba-tiba larut menjadi warna putih, hijau,
dan hitam, dan pecah di atas kepala Bonsage, melepaskan bara api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Bonsage berubah pucat tanpa darah. Dia buru-buru mulai membalikkan tubuhnya tanpa berpikir, membentuk pusaran hitam dan hijau hantu Qi menuju bara api dalam upaya untuk menahan mereka. Detik berikutnya, sambaran petir hitam seperti panah melesat ke arah bola yang pecah dalam upaya menyelamatkan nyawa Bonsage. Meskipun pusaran hantu Qi tampak sombong, mereka meleleh saat menyentuh bara api abu-abu. Sementara bara api tidak jatuh dengan kecepatan tinggi, mereka tersebar luas dalam jarak yang sangat jauh dan hanyut dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dia seharusnya masih bisa lari dari mereka. Ketika Han Li menyaksikan pembalikan ini, dia segera berubah pikiran. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menembakkan 10 coretan pedang esensi biru dari ujung jarinya dan memblokir jalan pelarian Bonsage. Bonsage dalam hati mengutuk dengan kemarahan. Dia terlalu sibuk pada saat itu untuk menghindar. Dia hanya bisa menyilangkan tangannya di depannya dengan gigi terkatup dan memancarkan lapisan tipis Qi hijau sebelum menyerbu ke depan. Tepat sebelum seberkas cahaya biru menerpanya, dia menembakkan seberkas cahaya hitam dari mulutnya, harta sihirnya, panah bambu petir emas. Setelah menyerang beruntun kelima cahaya biru, itu terlempar ke samping. Adapun sisa goresan pedang, Bonsage langsung menerimanya dengan tangannya. 5 ledakan teredam terdengar. Bonsage jelas-jelas meremehkan kekuatan pedang esensi biru milik Han Li. Meskipun dia berhasil menangkis 4 garis pertama dari cahaya pedang biru, serangan terakhir telah menembus Qi hijaunya dan mengenai tubuh aslinya, mendorongnya mundur beberapa langkah. Pikiran Bonsage membeku ketakutan. Dengan wajah panik, dia buru-buru meraih sesuatu dari jubahnya. Tapi sebelum itu terjadi, bara api abu-abu yang sangat kecil dan samar telah mendarat di bahunya. Api abu-abu menyala dengan liar. Tanpa teriakan sedikit pun, tubuh Bonsage habis menjadi abu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.